Alhamdulillah wahidil ahad al-fardis samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akhrimna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbila. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wal yalil 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yassar. Shadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-Fajr, surat yang ke-89 ayat 1 sampai 4. Terjemahannya demi fajar dan demi malam yang 10 dan demi yang genap dan yang ganjil dan demi malam bila berlalu. Al-Quran surat Al-Fajr atau juga disebut dengan surat Wal Fajr, urutan surat yang ke-89. Kalau turunnya urutkan yang ke-10. Ayat ini turun di Makkah, itu disebut dengan surat Makkiyah. Keistimewaan surat ini, dia bagian dari sumpah, ya. Allah bersumpah dengan menggunakan makhluk-makhluk, dan itu banyak dalam surat Al-Fajr. Pertama, Allah bersumpah dengan fajar, wal fajr. Wawnya itu waw qasam, ya, huruf sumpah. Kan huruf sumpah itu ada 3, ada waw, ada ta, ada ba. Makanya kalau waw biasanya kita bersumpah dengan wallah, kalau enggak billah, kalau ta dengan tallah. Kalau manusia hanya boleh bersumpah dengan menggunakan nama Allah, tapi Allah boleh bersumpah sah, ya, bersumpah dengan menggunakan nama makhluk. Nah, satu yang digunakan oleh Allah adalah wal fajr. Allah bersumpah demi waktu fajar. Nah, gitu. Kalau Allah bersumpah dengan menggunakan nama makhluk, berarti makhluk ini ada istimewanya. Jadi kalau fajar itu berarti ada keistimewaan yang harus kita ambil di situ. Nanti ada wadduha juga kan? Ada wan nahar, ada wal as, ada wal lail, ya kan? Jadi memang tidak ada waktu ini yang tidak istimewa. Maka itu keistimewaan, kemuliaan waktu itu kalau diisi dengan ibadah. Kalau lalu waktu fajar tidak ada istimewanya, apalagi bakaruah.
ya kan? Fajar itu permulaan siang. Waktu sholat subuh, kalau kita menyebut namanya subuh, kalau di Arab namanya fajar. Yang mana yang benar itu? Fajar yang benar. Kedua-duanya benar, karena fajar dari bahasa Al-Quran, kalau subuh dari bahasa hadis. Nah, nanti kita lihat hadisnya. Jadi permulaan siang disebut dengan fajar. Fajar itu ada fajar kasib, ada fajar siddiq. Nah, waktu subuh atau waktu fajar, saya tidak tahu di Mubarak sudah berubah apa belum ini. Dulu waktu fajar itu min 20. Jadi kalau ini adalah ufuk, matahari di bawah ufuk, itu min 20, minus 20 derajat. Setelah diteliti, ternyata cahaya fajar, cahaya matahari yang di bawah min 20 itu tidak sampai ke permukaan bumi. Dipasang alat di pantai yang terbitnya matahari, bukan pantai Padang. Kalau pantai Padang itu untuk terbenam matahari itu, ya kan? Tapi yang terbit matahari dipantau semenjak malam sampai terbit matahari. Itu fajarnya itu kapan? Ternyata ditunggu naik 2 derajat lagi, dari min 20 menjadi min 18. Nah, min 18, 1 derajat itu 4 menit. Makanya berubah sebenarnya waktu fajar dulu dengan sekarang itu bergeser 8 menit. Ya, saya tidak tahu Bukit Tinggi sudah, tapi waktu itu kita muzakarah Majelis Ulama Indonesia se-Sumatera Barat di Sijunjung, ya. Itu kita sudah, saya hadir juga di situ bermuzakarakan, maka MUI Sumatera Barat sudah memberikan tausiah supaya berubah dari jadwal lama itu lalu digeser menjadi 8 menit ke atasnya. Kalau dulu jam 5, sekarang berarti jam 5 lewat 8 menit. Di Pacape apa di Palambe? Hah? Ya kan, dulu jam 5, kini jam 5 lewat 8, ya kan? Berarti ditunda, ya kan, 8 menitnya, ya. Nah, ini yang disebut dengan permulaan fajar, ya kan? Keistimewaan sholat fajar itu, ya, di waktu fajar, sehingga Allah bersumpah wal fajr, demi waktu fajar. Pertama sekali pada waktu fajar itu yang sering populer namanya sholat sunat fajar. Kalau namanya sholat sunat fajar itu dilaksanakan setelah terbit fajar, ya kan? Setelah terbit fajar, ya kan? Jadi dikhawatirkan kalau kita memakai kajian yang terbaru, kalau kita azan sebelum waktu fajar masuk, nanti sholat fajarnya dikhawatirkan tidak di waktu fajar. Pamannya kita ambil jadwal lama di jam 5, lalu azan 4 menit. Setelah azan berarti waktu fajar belum kan? Nunggulah 4 menit lagi baru waktu fajar masuk. Itu aja masalahnya. Kalau waktu subuhnya insya Allah saya rasa masuk juga, karena azannya tidak di waktu subuh masuk, tetapi karena ada azan 4 menit ditambah nanti waktu senggang second menit, pas waktu fajarnya masuk kita baru sholat. Orang baru azan kita sudah mulai sholat. Nah, itu aja bedanya, ya kan? Maka itu rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Ini keutamaan pertama fajar. Kenapa jadi istimewa waktu fajar ini? 2 rakaat yang kita kerjakan pada waktu fajar lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dunia itu, ya kan?
Jadi khairun minad dunya wa ma fiha. Ada juga hadis yang lain, raka'ataini qoblal fajri khairun minad dunya wa yusibuha. Ya kan? 2 rakaat sebelum salat salat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Kalau yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, khairum minad dunya wa ma fiha. AC nanado di bumi, di dunia apa? Ya kan? Ibu punya ame 2 ton. Tidak ada punya ame 2 ton, tidak. Punya emas, punya perak, punya tambang, punya minyak, waraja apa? Mulai dari raja minyak, ya kan, raja hutan, umpamanya kan. Pokoknya semua raja lah, ya kan. Itu sholat sunat 2 rakaat sebelum sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan apa yang terkandung di dalam dunia itu. Maka itu kita ini sebenarnya orang-orang kaya semuanya. Kalau tadi pagi sudah sholat sunat fajar, kita simpan saja, kita bungkus, ya, nanti kita manfaatkan suatu waktu, ya kan, terutama nanti di akhirat, ya. Maka itu rugilah orang-orang yang tidak menggunakan, ya kan, waktu fajar. Kemudian sholat fajarnya, kalau kita sebut dengan sholat subuh, ya kan, kata Rasulullah begini, man sholat isya'an fi jamaah, siapa yang sholat isya berjamaah seperti nanti, faka'annama qama nisfal lail, maka dia mendapatkan pahala keutamaan seperti sholat malam setengah malam, ya kan, nisfal lail, separuh malam. Jadi kalau sholat nanti sholat isya berjamaah itu keutamaannya seperti orang sholat separuh malam. Wa man sholat subha, ini kata subuh itu, ya kan, siapa yang sholat subuh fi jamaah, kalau dia berjamaah, faka'annama shallal laila kullah. Jadi kalau dia sholat subuh berjamaah, maka dia mendapatkan seperti sholat semalam suntuk. Ada 2 pemahamannya. Kalau sholat isya separuh malam, sholat subuh itu sepenuh malam, sepanjang malam. Tapi ada yang memahami kalau dia sholat isya malamnya berjamaah, lalu sholat subuh berjamaah, kedua-duanya berarti sholat seperti sholat semalam suntuk. Nah, kalau di Padang itu ada rumah makan siang malam, nah semalam suntuk ada. Jadi ada rumah makan di Padang tuh Pak, namanya rumah makan semalam suntuk. Ya kan? Kalau di awak sih kok sholat semalam suntuk. Baca rohnya sholat semalam suntuk, sholat isya berjamaah, lalu sholat subuh berjamaah gitu. Itu ternyata sholat pada waktu fajar, ya kan. Akimi sholata liduluki syamsi ila wasakil laili wa qur'anal fajri, inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sholat fajar itu disaksikan, ya kan, sholat fajar itu disaksikan. Memangnya sholat isya tidak disaksikan? Ya kan? Jadi sholat fajar itu disaksikan Pak. Nah, bagaimana maksudnya disaksikan? Jadi malaikat itu dia kan pakai shiftnya juga, ya, shift malam, dia berpisahnya dengan subuh itu. Kemudian yang shift siang mulainya di subuh itu. Jadi subuh itulah kalau dia sholat di masjid berjamaah pas di waktu subuh, ya, maka dia akan mendapatkan catatan 2 dari malaikat. Malaikat yang tugas malam ini pagi itu menutup catatannya. Saya tinggalkan fulan, amalan terakhirnya adalah sholat subuh berjamaah. Nah, tutup, dibungkuinya
dibawanya tidak akan kembali lagi itu malaikat. Ya, tidak malaikat yang sama itu lah besok lah dong. Jadi kalau malaikat yang tugasnya besok siangnya itu pagi itu dia datang. Dia membuka lembaran catatannya, ya kan? Saya temui sianu catatan pertamanya adalah sholat subuh atau sholat fajar. Jadi dua dapat catatan. Nampai membawa catatan, nanti membuka catatannya. Nah ini yang dimana salah satu makna dari disaksikan. Jadi pagi itu disaksikan oleh malaikat yang akan berangkat dan malaikat yang bertugas. Masalahnya kalau pas di waktu serah terima malaikat tadi ternyata seorang hamba Allah itu tidur, lalunya pagi itu Pak, ya kan, nyoba karu lo tuh, ya kan, sudahlah lalu bakaru lo gitu. Akhirnya catatannya apa? Kecek malaikat nan pai, saya tinggalkan sianu dengan catatan terakhir lalu plus bakarua, gitu. Jadi lalu bakaruanya kok. Yang pagi yang tiba betul loh, ya kan? Saya temui sianu dengan amalan terakhirnya lalu bakarua itu, ya kan? Bakaru tak bakaru tetap dalam keadaan lalu, gitulah. Jadi bayangkan sholat subuh disaksikan oleh malaikat dan itu dicatat amalnya sebagai amalan bagi kita. Wal fajr, demi waktu fajar. Sholat sunat saja lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dunia itu, ya kan, dan isinya. Apalagi sholat fajarnya gitu, ya kan. Maka dari itu ini luar biasa, ya kan. Waktu fajar itu waktu yang luar biasa sehingga Allah bersumpah dengan menggunakan waktu itu gitu. Sekali waktu orang-orang yang kurang mampu di Madinah sejenis komplain lah, mengeluh kepada Rasulullah. Apa yang mereka keluhkan? Yang mereka keluhkan itu, ya Rasulullah, enak jadi orang kaya ya Rasul. Mereka bisa sholat juga, mereka bisa berzikir, mereka bisa bersedekah, mereka bisa haji, mereka bisa umroh gitu, dengan biaya yang ada. Sementara itu kami yang tidak mampu ini bagaimana ya Rasul? Kami tidak bisa bersedekah, kami tidak bisa haji, tidak ada bekal. Makanya Rasulullah mengatakan, man shalla ghadatan fi jamaah, siapa yang sholat subuh berjamaah. Summa, ini pakai summa di sini. Summa qa'ada yazkurullah hatta tatla'al syams. Siapa yang sholat subuh berjamaah, ya, lalu dia mengingat Allah sampai terbitnya matahari. Setelah terbit matahari, summa pula di sini nih. Summa itu agak berjarak, bukan langsung tabi, tidak begitu. Summa shalla rakataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin, maka dibalasi, diberi imbalan hujrah. Hujrah itu balasan, bayaran. Makanya kalau bapak ibu pergi ke Makkah nanti ada taksi mereknya hujrah, berarti berbayar itu, ya kan. Kalau naiknya mungkin gratis tapi turunnya nanti bayar begitu, ya kan. Kan ada mereknya Pak, kalau nampak itu hujrah, ya kan, taksi, nah gitu, ada itu bahasa Arabnya. Maka balasannya adalah, ya kan, ka ajri hajjatin, seperti haji dan seperti umrah. Berarti balasan siapa yang sholat berjamaah. Nah, tadi kan sudah kita katakan,
Salat berjamaahnya itu Nabi tidak di rumah, di masjid. Ya kan? Maka siapa yang salat berjamaah subuh itu di masjid, kemudian setelah salat dia mengingat Allah, ya, yazkurullah, mengingat Allah itu termasuk seperti yang kita lakukan ini, Pak. Ada ceramah subuh, ada zikir, ada doa, ada baca Quran. Kalau mauta masuk ada itu? Mauta sudah itu masuk tak? Ya mencari utahnya. Kadang kita salah juga, Pak. Saya dulu di waktu sekolah di pesantren sudah sholat zuhur, ya kan, berzikir dan berdoa, itu duduk aja kawan-kawan di Mas Haji mauta gitu. Jadi pas Buya mau datang, Allahu yarham, Buya Mawardi Muhammad, ya, di Padang Panjang, pernah dengar namanya? Nah itu Buya Ambo tuh, Pak. Jadi pas beliau kapulah kapai ke rumah, kau mangas kau mauta Buya, mauta keluar, indak ma diskusi Buya. Kalau diskusi tarui, padahal sebenarnya mauta diskusi sama-sama mengecek kan. Berarti bobotnya nampaknya. Kalau dikecewain diskusi, tarui lah. Tapi kalau kamu mauta, ke rumah. Yazkurullah, mengingat Allah bisa maknanya ta'lim. Ya, ini majelis zikir ini. Ya kan, kita sekarang ini, Pak, walaupun kita tidak melapaskan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullah, la haula wala quwata illa billahi aliyul azim. Tapi yazkurullah itu bisa maknanya membaca Quran sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari, summa, tidak langsung, summa itu berjarak, ya kan? Rakaat ini 2 rakaat, ya kan? Maka 2 rakaat yang dikerjakan tadi itu bersambung dengan yazkurullah, mengingat Allah tadi, kemudian bersambung dengan sholat subuh berjamaah, maka ka ajri hajjatin wa umratin, seperti haji dan umrah. Lalu Rasulullah menambah lagi, ya kan, kata Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tammah, sempurna, dan sempurna. Jadi 3 kali dikatakan bahwasanya yang 2 rakaat tadi dengan lanjutan dari subuh itu dapat pahala seperti haji dan umroh dengan sempurna. Ya, Pak. Apa, Pak? Untung Pak Haji bertanya, ada kesempatan mau minum. Ya, nak. Orang menyebut namanya sholat zuhur atau sholat Isra. Tapi ulama di Saudi, Utsaimin diantaranya menjelaskan ini sebenarnya adalah sholat duha, di awal duha, di nama lain, ya kan? Cuma bedanya ini hadis dikaitkan dengan sholat subuh. Nah itu bedanya. Jadi rentetan tadi itu yang populer di kalangan umat kan sholat syuruk, ya kan? Atau disebut juga dengan sholat Isra. Yang nama sebenarnya itu juga sholat duha, karena waktunya di awal duha. Ya, kita tidak mempolemikkan namanya. Yang penting lirik kerajuan. Ikut sibuk berdebat tentang nama sholatnya, tapi di sini kan tidak disebut nama sholatnya, ya kan? Man shalla ghadatan fi jamaah, siapa yang sholat subuh berjamaah. Kalau berjamaah berarti di masjid, ya kan? Summa qa'ada yazkurullah, kemudian dia duduk mengingat Allah, ya kan? Hatta tatla asyam, sampai terbitnya matahari. Summa sholat rakaataini, setelah itu dia sholat dua rakaat.
Salat subuh mengingat Allah, lalu salat 2 rakaat setelah terbitnya matahari, ka ajri, diberilah balasan hajjatin wa umratin, seperti haji dan umrah. Lanjutkan hadisnya itu tammah, sempurna dan sempurna. Ini tadi jawaban pertanyaan siapa ini? Orang-orang yang berkekurangan, orang miskin lah. Di waktu di Makkah, di Madinah, mereka tidak bisa pergi haji. Untuk menghibur mereka akarajuan kuat. Kalau yang tidak mampu pergi haji, solatlah berjamaah subuh di masjid. Setelah itu kamu diam di masjid untuk mengingat Allah sampai matahari terbit. Kemudian setelah terbit nanti lalu sholat 2 rakaat. Amalan itu sama mah jo haji, sama jo umroh, dan itu sempurna. Akhirnya seperti itu, Pak. Nah, yang populernya orang menyebut namanya salat Isra atau salat Suruk, ya kan? Nah, ulama lain mengatakan ini adalah salat duha, di awal waktu duha. Kualitas hadisnya itu hadisnya hasan. Ya, hadis hasan, Pak. Hadis hasan ini diterima, boleh diamalkan. Ya kan? Jadi ada hadis makbul, ada hadis yang mardud. Hadis yang makbul itu hadis yang diterima adalah hadis yang sahih satu, yang hasan satu. Itu diterima. Yang mardud, yang ditolak itu satu dhaif, yang kedua palsu. Ya kan? Kalau hadis didong enggak masuk atau enggak? Ya kan? Nah, di Padang ada hadis didong. Ya. Hah? Enggak ada lah ya. Namun masih ada ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, ini bentuk keutamaan waktu fajar. Jadi waktu fajar itu ada di situ salat sunat fajar, ada salat fajar yang disaksikan oleh para malaikat, dan ada juga salat fajar dikaitkan dengan mengingat Allah di masjid, kemudian dilanjutkan nanti setelah matahari terbit dengan salat 2 rakaat, maka mendapat nilai, ya kan, seperti haji dan umrah. Yang keempat tadi adalah salat subuh berjamaah itu sama dengan semalam suntuk gitu. Yang terakhir, keutamaan fajar itu ternyata menjelang setelah kita sholat malam dan witir, sediakan waktu sedikit menjelang waktu fajar itu, Pak, yang disebut dengan waktu sahar, waktu sahur, ya kan? Itu beristighfar. Nah, jadi beristighfar menjelang waktu fajar itu. Jadi menjelang waktu subuh gunakan untuk beristighfar, ya kan? Nah, beristighfar itu kalau dulu Buya Hamka namanya menyebut dalam tafsirnya itu waktu para siang. Ini masih pakai aja gini lah. Dulu enggak makan sahur doh, makan para siang, gitu ya. Nah, beristighfar menjelang waktu fajar itu ternyata waktu yang paling utama. Jadi Bapak Ibu, kenapa Allah menjadikan waktu fajar ini waktu yang istimewa, sehingga Allah bersumpah wal fajri,